Pemirsa, jenazah dua korban pembunuhan berantai diserahkan pihak rumah sakit dan langsung dimakamkan keluarga. Sementara itu reka ulang kasus pembunuhan sadis seorang wanita hamil yang jasadnya ditemukan di perkebunan singkong digelar polisi. Jenazah Septia Adinda, satu dari 3 korban pembunuhan berantai yang dilakukan oleh tersangka Satria Johanda alias Wanda, tiba di rumah duka di Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Usai disolatkan, jenazah kemudian dimakamkan di pemakaman keluarga. Ratusan orang turut mengantarkan jenazah ke pemakaman. Keluarga pun tidak bisa menahan kesedihannya selama prosesi pemakaman. Sebelumnya selain Septia Adinda, jenazah Siska Oktovia Rusdi juga sudah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan. Keduanya berasal dari Padang Pariaman. Dari Rumah Sakit Bayangkara ke rumah duka pukul 17.30. Adapun sampai di rumah duka kita langsung menyolatkan, dan setelah kita sholatkan langsung kita bawa ke tempat pemakaman umum, yaitu pemakaman Ampek Lingkang. Diketahui ada 3 korban pembunuhan berantai yang dilakukan tersangka Wanda. Selain Septia Adinda dan Siska Oktavia Rusdi, adik Gustiana yang berasal dari Pasaman juga dibunuh pelaku. Jenazah ketiga korban sudah diserahkan pihak Rumah Sakit Bayangkara Padang ke pihak keluarganya Kamis kemarin. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi Ainus melaporkan. Tersangka pembunuhan bernama Salman disoroki warga saat menuju lokasi untuk memperagakan adegan pembunuhan di perkebunan singkong di Desa Tridharma Wirajaya, Kecamatan Tulang Bawang, Lampung. Salman menghabisi nyawa kekasihnya sendiri, Tia Septiana, yang baru berusia 18 tahun secara sadis. Total ada 30 adegan yang diperagakan pelaku, mulai pelaku menjemput korban di rumah, lalu memeriksa kandungan korban di salah satu klinik. Selanjutnya, pelaku dan korban sempat cekcok di perkebunan singkong hingga akhirnya pembunuhan terjadi. Korban dibunuh dengan cara dicekik dan juga dengan senjata tajam sebelum ditinggalkan begitu saja. Konstruksi kurang lebih sebanyak 30 adegan. Berapa titik lokasi, Mas? Untuk titik lokasi tadi ada 3, yaitu di rumah korban, kemudian di klinik tempat mereka melakukan USG, kemudian sama di titik eksekusi dari korban. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyad Ainus melaporkan. Setelah saling tuding teror penyerangan dengan anak panah, 2 kelompok warga tawuran. Selanjutnya di lintas Ainus siang. Tiga rumah warga terbakar di Desa Jamberjo, Kecamatan Kedung Adam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Diduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik dari salah satu rumah yang kemudian merambat ke rumah lainnya. Dibantu warga, petugas pemadam yang mengerahkan 3 unit mobil berjibaku memadamkan api. Api akhirnya padam sekitar 2 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi Ainus melaporkan. Pemirsa, pelaksanaan eksekusi lahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan di Jalan Krakatau Ujung, Medan, Sumatera Utara berujung ricuh. Kericuhan juga mewarnai penertiban pedagang kaki lima di Lampung. Kericuhan terjadi saat warga mengejar salah seorang pekerja yang hendak memasang pembatas saat eksekusi lahan seluas 17 hektar di Jalan Aluminium 1, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Salah seorang warga yang diduga terlibat dalam pengejaran tersebut ditarik petugas Satuan Brimob Polda Sumut dari kerumunan massa, lalu dihajar hingga babak belur dan mengalami luka di bagian kepala. Hanya itu, sejumlah pekerja yang hendak memasang pembatas di lahan sengketa tersebut juga tak luput dari amukan warga hingga beberapa di antaranya jatuh pingsan. Sebelumnya lingkungan yang ditempati warga yang berada di Jalan Aluminium 1 tersebut masuk dalam sengketa lahan 17 hektar yang digugat oleh ahli waris bernama Parinduri. Padahal warga yang bermukim di 3 lingkungan tersebut telah mendiami dan tinggal selama puluhan tahun. Bahkan sebagian warga telah memiliki surat hak milik dan membayar pajak setiap tahun.
Kericuhan ini membuat eksekusi lahan ditunda. Sejumlah warga pun menutup akses jalan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Kericuhan mewarnai penertiban pedagang kaki lima di Jalan Lintas Timur yang berada di Pasar Modern Unit 2 Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Sejumlah pedagang melakukan perlawanan, bahkan nyaris baku hantam dengan petugas gabungan Satpol PP dan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang akan melakukan penebangan pohon serta merelokasi puluhan kios pedagang kaki lima. Sejumlah pedagang menangis histeris tak terima lapak berjualan mereka ditertibkan dan menyayangkan sikap petugas yang dianggap arogan. Para pedagang menolak untuk direlokasi lantaran lokasi relokasi yang berada di lantai 2 Pasar Modern Unit 2 dianggap kurang layak dan sepi pembeli. Akhirnya kericuhan dapat segera diredam oleh petugas kepolisian dan TNI yang berada di lokasi, sedangkan proses pembongkaran dan penebangan pohon tetap dilanjutkan. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Dua kelompok warga terlibat tawuran di Makassar, Sulawesi Selatan setelah aksi teror penyerangan dengan anak panah. Sementara itu 5 pelaku pencurian rumah, 4 diantaranya masih di bawah umur, ditangkap polisi. Dua kelompok warga yang saling bersebelahan terlibat tawuran menggunakan senjata tajam hingga petasan di Jalan Abu Bakar Lambogo 3, Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini merupakan aksi susulan setelah terjadi teror penyerangan menggunakan anak panah. Dua kelompok saling tuding sebagai penyebar teror hingga berujung tawuran. Iya, sekarang kita lewat. Tadi agak ramai sana, dia busuk. Apa dia? Saya lewat sini mutar. Ada memang kejadian sebelumnya nih Pak. Maksudnya keributan. Kita kenal pelaku Pak. Saya kenal. Tidak ada korban jiwa dalam tawuran ini, namun bekas tawuran diantaranya panah busur ditemukan berserakan di jalan. Anak panah bahkan menancap di sepeda motor korban yang menjadi korban dari teror pembusuran. Pasca peristiwa itu, polisi terus memperketat penjagaan guna mengantisipasi kejadian serupa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Anggota Resmo Polsek Panakukang meringkus 5 pemuda yang diduga melakukan pencurian di rumah warga di Jalan Petarani 2, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari 5 pelaku, 4 diantaranya masih remaja. Dari pemeriksaan polisi, pelaku melakukan aksinya dengan membobol rumah yang ditinggalkan pemiliknya. Identitas pelaku diketahui setelah polisi menggali keterangan saksi dan memeriksa bukti di lokasi kejadian. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti hasil curian diantaranya TV, tabung gas, kabel tembaga, dan beberapa barang lainnya yang nilainya mencapai belasan juta rupiah. 5 pelaku saat ini telah ditahan di Polsek Panakukang, Kota Makassar, dan dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, seorang pelaku curanmor terjebak karena borgol di tangannya tak bisa dilepas di Surabaya, Jawa Timur. Polisi akhirnya meminta tolong damkar melepas borgol tersebut. Sementara itu di Gresik, petugas damkar mendadak jadi dukun sakti, berpura-pura bisa mengusir ular gaib. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Surabaya berupaya melepas borgol dari seorang pelaku curanmor. Borgol ini macet di tangan pelaku setelah dipasang anggota Polsek Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya pelaku juga sempat diamuk warga yang geram dengan ulahnya. Masalah lain muncul saat petugas tak bisa membuka borgol yang terpasang di tangannya lantaran gigi borgol tidak berfungsi. Usai borgol dilepas, pelaku kemudian kembali diserahkan ke polisi. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat pasal pencurian kendaraan bermotor sesuai dengan KUHP yang berlaku. Dari Surabaya, Sony Hermawan, iNews melaporkan.
seorang petugas damkar mendadak berubah menjadi dukun sakti. Dalam video yang beredar, petugas damkar ini berupaya melawan ular gaib usai mendapat laporan dari warga. Kejadian berawal saat seorang wanita yang kebingungan mendatangi kantor cabang dinas Damkarla di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ia mengaku melihat seekor ular gaib di rumahnya. Untuk menenangkan wanita yang diketahui alami kejiwaan, petugas damkar menyamar jadi dukun. Seperti kerasukan, seolah-olah ada interaksi antara petugas damkar dengan wanita ini dengan nuansa supranatural. Aksi petugas damkar ini pun hanya bercanda agar wanita tersebut tenang dan segera kembali pulang ke rumahnya. Setelah itu ibunya itu cerita kalau ada ular gaib yang ada di rumahnya. Nah pas waktu itu teman-teman langsung tanggap, mengambil APD segala macam untuk berangkat. Tapi teman-teman yang shift 3 ini ada yang pernah ke rumah ibu itu. Video ini sempat viral dan mendapat komentar beragam dari masyarakat. Ternyata petugas damkar tak hanya ahli dalam memadamkan api, tetapi juga mampu mengusir roh halus dengan cara yang unik. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah berusia 11 tahun tak sadarkan diri di rumah sakit selama 1 bulan setelah digigit ular berbisa di Semarang, Jawa Tengah. Bocah bernama Rafa, 11 bulan, sudah 1 bulan lamanya tak sadarkan diri. Ia kini masih terbaring di ruang perawatan Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya peristiwa naas itu terjadi pada pertengahan Juni lalu. Rafa digigit ular berbisa di dalam kamar rumahnya di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Ia kemudian dilarikan ke RSUD Kajen, namun dokter diduga salah diagnosa hingga kondisinya terus memburuk. Sebelum dirujuk ke RSUP Dr. Karyadi, Rafa juga sempat dirawat di Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Pekajangan. Keluarga sempat kecewa dengan pelayanan di rumah sakit pertama yang menyatakan ular yang menggigit anaknya tidak berbisa. Di sini kan waktu itu kan masih normal. Nah, terus dibawa ke rumah sakit. Terus di sana kan ditolak, katanya nggak bisa. Rafa kini dirawat di ruang PICU Rumah Sakit Dr. Karyadi. Meski perawatan terus dilakukan secara komprehensif, kondisi Rafa juga belum sadarkan diri. Untuk tindakan penyembuhan, tim dokter telah menyuntikkan antivenom dan pemulihan organ-organ vital. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Seorang warga mengadang pengendara dengan parang. Sesaat lagi tetaplah di Lintas iNews Siang.